morfometri kalau kita ini harus dikenal oleh kita sih ya, karena kita bergerak beraktivitas komite nanti Subdas ini akan bergerak di data-data ini. Pertama, luas Subdas di minyak ini kurang lebih 34 km persegi atau 3.400 hektar. Ya, 3.000 itu ya, 3.400 hektar kurang lebih. Nah, kemudian di minyak ini kan ada semua sungai dan muara langsung ke mana? Ke Saguling. Nah, yang terpanjang itu ada namanya sungai apa? Nanti lihat. Nama sungai Ciminyak itu panjangnya kurang lebih 9,1 km. Nah, kemudian total sungai-sungai yang ada di Ciminyak ini kalau kita jumlahkan, sungai itu kan dari anak sampai tujuan sungai, kita rangkai gitu di satu garis lurus. Kita lihat akan panjangnya kurang lebih sampai 95 km. Ya, antara Padalarang sampai mana? Sampai dengan Jakarta lah kurang lebih ya panjangnya itu kalau dirangkai. Nah, kita lihat tertinggi itu 1.500-an kurang lebih, rendahnya di 864 di Saguling gitu ya. Kemudian apa nih? Panjang gasnya tadi Ciminyak itu 7,6 km, lebarnya keliling. Nah, Bapak sekalian, saya sering menyoroti tentang kerapatan sungai. Kerapatan sungai itu 2,81. Artinya apa? Itu artinya dalam luasan 1 kilo kali 1 kilometer. Dan pengelolaan dana lingkungan hidup kita nggak tahu kan, tapi itu kita coba diskusinya di mana? Di komite. Jadi komite itu yang dikatakan tadi, apakah hari ini? Enggak, selamanya. Di mana? Di komite. Ya, tinggal teman-teman mohon bisa berkontribusi di komite Subdas minyaknya, atau nanti kalau sudah masuk ke mikrodas, komite mikrodasnya harus jalan, karena itu yang akan menjaga neraca air di masing-masing mikrodas. Kalau neraca air mikrodasnya bagus, maka neraca air di Subdas akan bagus kan. Subdas bagus, maka gas Citarum akan lebih baik gitu kan. Jadi seperti itu Bang, itu keamannya. Ini contoh di Cicangkui kemarin diadakan di mana? Banjaran sama Jelkom sih. Ya, di Banjaran Cicangkui itu dihadiri teman-teman ke TNI, dan tadi ini wahana atau ajang untuk berinteraksi, karena selama ini kadang-kadang teman-teman TNI terfokus oleh Kodam itu door to door sama Kopsos saya. Tapi sekarang itu nanti saya coba diskusi dengan teman-teman di Kodam bagaimana door to door sama Kopsos itu diintegrasikan. Salah satu aspek yaitu memperkuat kelembagaan Subdas, karena kelembagaan Subdas yang akan menjadi strategi Pak. Dan itu ke lembaga kita depan gitu. Jadi nanti mau sudah selesai purnawirawan segala macam bisa gabung di masing-masing Subdas. Jadi ini di samping anak lanjut ini ditarik itu banyak, ada teman-teman Hadi, teman-teman TNI, Kodam juga pun hadir. Nah, lanjut. Nah, ini di Cirasea kemarin ditarik itu di Kecamatan Cicalengka, Cirasea di Kongi Sagara. Nah, di Cirasea ini teman-temannya punya yel-yel. Namanya itu Subdas Cirasea Jaya. Nah, nanti Kang Tommy kita bikin yel ya, divideokan kan supaya apa Subdas ininya bergeraknya juga gitu. Karena jadi itu membuktikan bahwa ini nanti, para ahli bikin yel nanti siapa tahu ada jam Bore Penggahit Citarum, kita hadir semua berinteraksi dengan persaudaraan antar Subdas komite gitu kan. Jadi itu dari saya benar itu jawab, intinya nggak bisa dijawab banyak, tapi ini pijakan atau fondasi apa yun Pak? Kami air atau di jalan punya agak susah juga kan. Makasih menurut Prof. Sedikit Pak, ketika tadi ditanyakan tentang akurasi, ya ada dua hal Pak. Kita ini ada dua. Pertama kita punya data atau nanti akan bukan data-data empiris, langsung lapangan. Yang kedua kita analisis data spasial. Kemudian kenapa ditanyakan dari situ? Ini lebih menjaring tentang persepsi Pak. Persepsi masyarakat tentang itu. Saya yakin akurasi pasti enggak. Tapi yang jelas masyarakat punya persepsi. Jika bisa ditanyakan apakah debit sungai itu musim kemarau itu berapa persen dari ketinggian, jika menjawab misalnya dia itu 60% ketinggian, berarti air sungai itu kan terjaga Pak. Kalau ditanyakan misalnya kurang dari 20%, berarti kan kolot. Nah itu Pak, persepsi aja. Kita tidak
sementara tidak perlu kuantitatif. Ketika menjaring itu cukup dengan persepsi aja sudah cukup. Masyarakat sudah bisa mengatakan apakah musim perbandingan antara musim hujan kemarau itu berapa kali, berapa besar, berapa kali terbit musim hujan itu dari musim kemarau. Jadi tanya dia lebih dari 8 kali, ya berarti deh parah deh. Gitu. Itu aja Pak sebetulnya. Kita hanya mencari persepsi, sehingga dengan cara begitu kita tahu bahwa oh di sini ada kelemahan dari sisi dasar, kritisanya, persepsi masyarakat. Itu aja Pak. Sehingga dibahas. Nah kemudian ditambah tadi kan data-data dari Bapak, misalnya tentang kritis, sedimentasi, kemudian dari Bapak kabupaten tadi. Nah itu data yang dikumpulkan tadi itu bagian dari masalah yang kita akan petakan. Anda udah ditulis kan? Terus tadi masalahnya. Dan itu bagian yang akan dicek Pak. Dan nanti di antara dinas minyak ini kita akan coba ambil 1-2 microclass sebagai model Pak. Bisa tadi Bapak salah satu modelnya itu adalah penanganan sedimentasi dari persembaran sungai yang langsung ke Kali. Gitu ya. Bisa tentang beberapa tadi contoh. Nanti kita akan membuat satu metode scoring sehingga di mana kita akan memberikan satu model itu akan dilakukan. Itu kurang lebih Pak. Barangkali tadi sokat itu ya Pak. Barangkali salah satu itu bisa angkat menjadi yang terbaik. Terima kasih. Termohon. Reksa teman-teman di tempat rasa juga di samping menjadi salah satu komunitas berbasis hobi, tapi dampaknya kan sudah bisa memberikan manfaat secara langsung. Nah, harapan saya kenapa saya bersedia untuk memfasilitasi agenda ini adalah kami juga di Trisportis membutuhkan partisipasi, membutuhkan informasi, membutuhkan saran, dan perjuangan ini juga kita gagas dari 2019 untuk diintegrasikan di penanganan lahan kritis di Citarum. Dan itu juga bukan proses yang mudah. Betul kata Pak Nur tadi, Pak Latif, ada sisi keberterimaan yang kita juga harus senantiasa dengarkan. Prof. Dede tadi sampaikan bahwa secara aspek partisipatif dan dalam konteks membangun persepsi, saya rasa sudah cukup banyak pihak yang terlibat gitu ya. Nah, ini juga bukan hal kecil, ada energi, ada waktu, dan saya yakin teman-teman sudah mengaktualisasikannya dalam perjuangan yang saya rasa banyak. Beras Ciminyak. Beras Ciminyak.